Baik, kita coba lanjut lagi pembahasan soal kinematika. Ada soal yang pertama, bola menggelinding dari kota A ke B sejauh 150 meter. Jika kecepatan bola 2 meter per second, maka waktu yang dibutuhkan. Berarti karena kecepatan tidak berubah, nomor 1 ini kasusnya GLB ya. Jadi GLB ini V-nya tetap, tidak ada perubahan kecepatan. Diketahui apa aja? Dari A ke B S-nya 150 meter, V-nya 2 meter per second. Ditanya waktu yang dibutuhkan. Kita tahu rumus GLB hanya ada satu, V sama dengan S per T. Jadi kalau ditanya T-nya pindah sana, V-nya pindah bawah, S per V. S-nya berapa? 150, V-nya 2. Jadi 75 detik. Itu untuk nomor 1. Kemudian untuk nomor 2, Sinta mengendarai motor dari diam. Berarti ini sudah kelihatan GLBB ya. Kecepatannya berubah dari diam. Berarti V0-nya 0. Kecepatan awalnya 0. 3 detik kemudian motor Sina 20. 3 detik kemudian motor Sina 20. Ditanya S, berapa S? Nah, kita tahu GLBB ada 3 rumus. Untuk nyari S ada 2 rumus yang bisa kita pakai, VT kuadrat, V0 kuadrat, 2AS, atau S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Dari 2 rumus ini semuanya tidak bisa langsung instan, langsung ketemu. Kenapa? Ketika kita pakai rumus yang pertama, VT ada, V0 ada, A yang enggak ada untuk nyari S. Rumus yang kedua, V0 ada, T ada, A enggak ada. Jadi kuncinya adalah kita harus nyari A dulu. Dengan cara pakai rumus yang pertama, VT sama dengan V0 plus AT. VT-nya 20, V0-nya 0, AT-nya 3, sehingga A kali 3, 3A. Sehingga A 20 per 3. Nah, dari sini bisa kita proses pakai rumus yang kedua ya. V0T, V0-nya 0, 0 dikali siapapun 0. Setengah A, A-nya berapa ini? 20 per 3. T-nya 3 kuadrat. Berarti setengah kali 20 per 3 kali 9. Kita coret 10. 10 kali 3, 30 meter. Ini untuk kasus nomor 2. Selanjutnya untuk kasus nomor 3, batu jatuh dari gedung yang tingginya 20 meter. Jatuh. Berarti kalau jatuh otomatis ini GJB, bagian dari GLBB, gerak jatuh bebas. Jatuh berarti V0-nya 0. Yang tingginya 20 meter, hanya 20. Kecepatan batu tepat di permukaan, berarti yang ditanya VT. Udah, berarti kita bisa pakai rumus yang kedua, bisa langsung VT kuadrat, V0 kuadrat, 2GH. VT-nya yang ditanya, V0-nya 0, G itu tetapan 10, kalau tidak diketahui hanya 20. 2 kali 10, 20, 20 kali 20, 400. Sehingga VT kuadrat 400. VT-nya akar dari 400, yaitu 20. Jelas ya? Selanjutnya, terakhir nomor 4. Saya taruh di sini nomor 4. Roda bermasa 2 kg berjari-jari 10. Berputar sebanyak 60 kali dalam 10 detik. Tentukan gaya sentripetalnya. Berarti ini kasus GMB, gerak melingkar. GMB. Berarti diketahui apa aja itu? Massa 2 kg, jari-jari 10 cm, berarti ubah ke meter 0,1 meter. Berputar sebanyak 60 kali dalam 10 detik. N-nya 60, T-nya 10.
ditanya gaya sentripetal. Fs. Kita tahu Fs itu rumusnya M kali AS. Berarti kita harus nyari AS dulu. AS rumusnya M W kuadrat R. Bisa, atau bisa juga V kuadrat per R. Berarti dari rumus AS kita M ada, R ada, W yang belum ada atau omega ini. Berarti kita harus cari omega dulu nih. Omega sama dengan 2πf. Kita cari 2πf. Karena tidak cukup sepertinya, saya hapus bagian atas ini. Kita cari omeganya 2πf. 2πf. F itu N per T ya. F N per T. 2π N nya berapa? 60, T nya 10. 60 per 10 coret 6. Berarti 12π. Nah, kita punya omeganya 12π. Nah, W nya 12π. Dah, berarti W nya sudah 12π. AS tuh W ya, sorry ini kok ada M nya. W kuadrat R atau omega kuadrat R. Omeganya sudah kita cari nih, 12π. Berarti 12π kuadrat kali R. R nya 0,1. 12 kuadrat 144. Pi kuadrat kali 1/10. 1/10 sama 144 geser 0,1 kali. Sehingga Fs nya M kali AS. M nya 2, AS nya percepatan sentripetalnya 14,4. 2 kali 14,4 28,8 Pi kuadrat Newton. Jelas 4 soal ini, semoga ada manfaatnya. Terima kasih.